Jaka Tarub ialah sebuah legenda yang menceritakan tentang seorang pemuda tampan yang berhasil mencuri salah satu selendang dari bidadari yang sedang bersukaria di sebuah telaga. Bidadari tersebut bernama Nawang Wulan dan kemudian berhasil dinikahi oleh Jaka Tarub berkat tipu muslihatnya yang mencuri sebuah selendang. Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan dari siswa-siswi MTS Al-Hidayah Wajak. Selamat menyaksikan. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub bersama ibunya bernama Mbok Milah. Suatu hari, Jaka Tarub meminta izin kepada ibunya untuk berburu menuju hutan. Sesampainya di hutan, Jaka Tarub bingung dengan hal yang terdapat di depannya. Ia memperhatikan satu persatu gadis di telaga tersebut. Semuanya berparas sangat cantik. Kemudian dari percakapan mereka, Jaka Tarub tahu kalau 7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Kemudian terlintas dalam pikiran Jaka Tarub. Ia pun berpikir, jika ia mengambil salah satu selendang dari bidadari ini, satu di antara mereka tidak akan bisa kembali ke kayangan. Akhirnya, ia diam-diam mengambil salah satu selendang yang berwarna merah. Saat mendekati terbenamnya matahari, para bidadari ini ingin kembali ke kayangan. Namun, salah satu bidadari tidak bisa menemukan selendangnya. Keenam bidadari yang lain mencoba membantu mencari selendang, tetapi tidak juga berhasil. Hingga akhirnya, keenam bidadari tersebut meninggalkan Nawang Wulan sendirian.
pun kelihatan putus asa, karena hingga larut malam selendang tersebut tak kunjung ia temukan. Melihatnya Nawang Wulan sendirian, akhirnya Jaka Tarub mendekatinya dan menawarinya untuk sementara waktu ia bertempat tinggal di rumahnya. Hingga selanjutnya, tak terasa berbulan-bulan, Nawang Wulan bertempat di rumah Jaka Tarub. Dan di antara mereka berdua timbullah rasa cinta, dan hingga akhirnya Nawang Wulan dan Jaka Tarub melaksanakan sebuah pernikahan, dan pada akhirnya mereka berdua dikaruniai seorang anak yang mereka namakan Nawangsih. Sejak menikah, Jaka Tarub akhirnya bisa menemukan kebahagiaannya kembali. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Ia merasa heran, mengapa padi di lumbung mereka tak pernah kunjung habis setiap hari dimakannya. Ia teringat suatu ketika Nawang Wulan pernah berpesan agar tidak membuka kukusan nasi yang sedang ia masak. Karena terasa sudah lama, tanpa sadar Jaka Tarub ingin melihat apakah nasi itu sudah matang. Ia pun membuka dan lupa dengan pesan yang pernah disampaikan Nawang Wulan. Betapa terkejutnya Jaka Tarub bahwa apa yang dikukus oleh Nawang Wulan hanyalah setangkai padi. Dan pada saat itu juga Nawang Wulan sampai di rumah, dan ia tanpa sengaja melihat suaminya yang sedang membuka tudung nasi yang sedang ia masak. Ia marah karena suaminya telah melupakan titipan yang pernah ia sampaikan. Ucapnya Nawang Wulan, "Hilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Maafkan aku, Nawang Wulan." Mulai saat itu, karena telah kehilangan kesaktiannya, Nawang Wulan harus menumbuk nasi untuk dimasak dan suaminya harus menyediakan lesung untuknya. Hari demi hari, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Seperti biasa, di pagi selanjutnya, Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Wajah Nawang Wulan seketika pucat, karena ia terkejut melihat benda yang baru saja berhasil diraihnya, yakni selendang yang telah lama hilang ia cari. Sementara Raja Kayangan sangat prihatin atas kejadian yang menimpa Nawang Wulan. Ia berusaha menemukan bagaimana cara agar Nawang Wulan dapat kembali ke Kayangan. Raja Kayangan meminta bantuan kepada Raja Bintara selaku sahabat karibnya untuk membawa Nawang Wulan kembali ke Kayangan dengan jaminan bahwa ia dapat menikahi para bidadari. Akhirnya, Raja memerintahkan prajurit untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Raja Bintara. Wahai sahabat karibku, datangnya surat ini kepadamu. Kukabarkan bahwa anakku Nawang Wulan terjebak di bumi sehingga dia tidak dapat kembali ke Kayangan. Aku memohon bantuanmu sahabat karibku, supaya Nawang Wulan dapat berkumpul kembali bersama kami. Jangan khawatir, sebagai imbalannya, aku mengizinkan kamu untuk menikahi putri-putriku. Nawang Wulan pergi meninggalkan Jaka Tarub untuk menenangkan diri, dan ternyata
turunlah Raja Bintara dari kayangan karena ia telah mengetahui hal tersebut dan menghampiri Nawang Wulan dengan pura-pura tidak tahu sebuah persalahan yang terjadi padanya. Nawang Wulan, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kau menangis? Lihat ini, kau tahu aku sebenarnya adalah seorang bidadari yang terjebak di bumi karena kehilangan selendang ini. Ternyata selama ini dia membohongiku. Tega sekali dia. Ternyata kau sudah mengetahui hal itu. Sebenarnya aku adalah seorang raja di kayangan yang diutus oleh ayahmu untuk menyelamatkanmu. Jadi, jika kau mau ikutlah bersamaku kembali ke kayangan. Hah? Apa? Kamu utusan ayahku? Aku sudah rindu sekali dengan mereka. Aku ingin pulang. Ayolah Nawang Wulan, kita kembali ke kayangan. Apa gunanya kamu di sini? Dia telah berbohong kepadamu selama ini. Jika ia benar-benar mencintaimu, mana mungkin ia tega berbohong kepadamu? Aku pun berpikir begitu. Tega sekali dia padaku. Aku benar-benar ingin pulang ke kayangan. Ayo, kita pergi dari sini. Seketika Raja Bintara tersenyum puas mendengar ucapan Nawang Wulan tersebut. Ketika mereka mau pergi, datanglah Jakatarup bersama teman-temannya untuk menghentikan mereka. Tetapi usaha Jakatarup bersama teman-temannya tidaklah berhasil. Dan akhirnya Raja Bintara dan Nawang Wulan meninggalkan Jakatarup sendirian. Ia merasa kecewa dan marah pada Jakatarup karena ia merasa sudah ditipu selama ini. Namun Nawang Wulan tidak akan melupakan anaknya. Jika Nawangsih ingin bertemu ibunya, Jakatarup harus membakar batang padi dan diletakkan di dekat Nawangsih. Tentunya dengan syarat Jakatarup tidak boleh ada di dekatnya.